Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga alhamdulillah kita masih bisa hadir di tempat yang mubarakah ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya akan berpesan untuk diri saya dan untuk para jemaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di hari esok. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa." Berbekallah kamu, sungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak memujinya atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Sungguh teramat banyak nikmat yang telah kita terima ini jemaah, namun sangat sedikit atas syukur yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa bersyukur di sisinya, walaupun kita menyadari bahwasanya syukur kita ini tidak akan mampu menebus atas segala nikmat yang telah kita terima ini. Namun Allah Ta'ala berjanji, barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan tambahkan iman-imannya untuk dia. La in syakartum lazidannakum. Jika kamu bersyukur, maka aku akan tambahkan iman-imanku untukmu. Dan tentunya jemaah, hamba yang bersyukur itu sangatlah sedikit. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan sedikit dari hamba-hambaku itu yang bersyukur. Mudah-mudahan kita tergolong dari hamba-hamba yang sedikit itu, dan cara kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan menggunakan iman ini untuk menaati Allah Subhanahu wa taala, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasyr yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap orang itu dia memperhatikan bakal apa yang akan dibawa untuk hari esoknya. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah taala Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Perhatikan jemaah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya agar senantiasa bertakwa kepadanya. Bahkan Allah Ta'ala mengulanginya 2 kali. Di awal ayat dan di penghujung ayat. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pesan takwa ini adalah pesan yang terbaik yang disampaikan oleh seorang muslim kepada muslim lainnya. Yaitu apabila saudara kita, teman-teman kita, atau keluarga kita, ataupun orang yang tidak kita kenal meminta nasihat jamaah, maka hendaknya kita wajib untuk menasihatinya. Wa idza stansohaka fansohla. Jika saudara meminta nasihat, maka nasihatilah dia. Hadis riwayat Muslim.
Kalau kita berat untuk menyampaikan nasihat yang panjang bagi dia, maka cukuplah kita mengatakan kepadanya, ya akhi, ittaqillah. Wahai saudaraku, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala telah sampaikan pasal takwa ini kepada nabinya. Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah. Wahai nabi, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada umat dalam sabda beliau, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Yang artinya, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada, dan iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya Dia akan menghapusnya, dan berkawan dengan manusia dengan akhlak-akhlak yang mulia. Hadis riwayat Tirmizi. Perhatikan jemaah, dalam hadis ini Nabi SAW berpesan kepada seluruh umatnya agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia berada, mau dia di gunung, di sawah, di kebun, di rumah, selama dia masih hidup di dunia ini jemaah, maka hendaknya dia senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan takwa ini adalah pesan yang paling sering kita dapatkan jemaah. Begitu pula dalam Al-Qur'an, seperti ayat yang mungkin sering kita baca, sering kita dengar, itu dalam surah Al-Imran ayat 102 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Di sini haqqa tuqatih jemaah, sebenar-benar takwa mengandung 3 makna. Makna yang pertama itu sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Itu bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Yaitu kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat kita sedang sendirian maupun kita berada di tengah-tengah keramaian. Apakah kita berada di tengah-tengah sahabat kita, teman-teman kita, keluarga kita maupun orang yang tidak kita kenal, maka inilah hakikat takwa yang sebenarnya. Takwa tanpa memandang tempat dan kondisi, dimanapun kita berada jemaah. Mau ada yang melihat kita, memantau kita maupun tidak ada, maka hendaknya kita senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna yang kedua, yaitu kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun kondisi kita jemaah. Mau kita dalam keadaan kondisi suka maupun duka, lapar maupun sempit, senang maupun susah, kaya maupun kita miskin jemaah, bagaimanapun kondisi kita, maka kita senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya kita bertakwa pada saat kita senang jemaah. Pada saat Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesenangan, kelapangan dunia, kekayaan dunia, dan pada saat Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan kemiskinan, dengan kesempitan, maka kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat kita susah. Dan pada saat Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesenangan dunia, kelapangan rezeki, maka kita lupa dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka haqqu tuqati itu bagaimana seorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa memandang kondisi. Dan makna yang ketiga itu kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharapkan pemberi dari manusia. Itu mau ada yang memuji kita jemaah, mau ada yang berikan kita sanjungan, apresiasi ataupun komentar yang baik dari teman kita, maka itu adalah. Dan mana yang ketiga itu kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharapkan pemberi jamaah. Itu bukan karena kita mengharapkan sanjungan ataupun pujian dari manusia, akan tetapi kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala murni lillahi taala, murni karena mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diinginkan jemaah, bukan karena mengharapkan pujian dari manusia. Jangan sampai kita beribadah selama ini, kita beramal soleh, kita menuntut ilmu selama ini jemaah, karena kita ini mengharapkan pujian dari manusia atau mengharapkan sanjungan dari teman-teman kita. Jangan sampai jemaah, jangan sampai kita jatuh pada perkara riya yang dimana amalan kita akan ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka haqqu tuqati yaitu bagaimana seorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharapkan pemberi dari manusia. Mau ada yang memuji kita jemaah, ada yang berikan kita sanjungan, komentar yang baik maupun tidak ada sama sekali, maka hendaknya kita menjaga dan mempertahankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan dari haqqu tuqati maknanya itu, jadi kesimpulan dari makna haqqu tuqati yaitu dimanapun kita berada jemaah, bagaimanapun kondisi kita, maka hendaknya lagi kita senantiasa menjaga dan mempertahankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tanpa mengharapkan pemberi dari manusia.
Itulah makna dari haqqa tuqati, ayat yang mungkin sering kita dengar, sering kita baca jemaah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati. Orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Aqulu qouli hadza wa astaghfir innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa wala wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik bekal kita untuk kita bawa jemaah dari esok ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakwaan inilah jamaah yang akan menjaga kita dimanapun kita berada. Itu karena hakikat takwa jamaah itu menjaga agama Allah, menjaga batasan-batasan Allah, perintah, larangan, halal dan haramnya jamaah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim bahwa takwa itu diwujudkan dengan 3 hal. Yang pertama itu dengan seorang beribadah, beramal soleh, berbuat kebaikan. Maka tidak mungkin takwa jamaah diraih dengan orang-orang yang berpangku tangan. Tidak mungkin takwa diraih dengan orang-orang yang menganggur jamaah. Maka dari itu hendaknya kita beribadah, beramal soleh dan berbuat kebaikan. Dan yang kedua, itu kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua itu karena takwa jamaah itu dengan bimbingan cahaya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bahwa takwa jamaah identik dengan ilmu. Jadi seseorang yang jauh dari ilmu, seseorang yang malas dengan menuntut ilmu, menghindarkan diri dari menghadiri majelis-majelis ilmu, maka dia tidak bisa dikatakan orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu jamaah, dengan kita menghadiri majelis-majelis ilmu, dengan kita menuntut ilmu ini jamaah, dengan kita mencari ilmu, itulah yang akan membuat kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang akan membuat kita takut ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahui jamaah bahwasanya ketika kita ingin diajarkan padanya ilmu agama oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dan yang ketiga itu karena orang itu betul-betul takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala dengan niatnya ikhlas, dengan mengikhlaskan ketaatan-ketaatannya, amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah definisi takwa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi, terangkum padanya 3 perkara, yaitu amal ibadah, ilmu dan keikhlasan kita dalam melaksanakan seluruh amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang saya sampaikan ini, semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita menjadi hamba-hamba yang beruntung pada hari kiamat, yang Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya yang luas, yang lebarnya selebar langit dan bumi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa menjaga dan mempertahankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua di atas ketakwaan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qarib mujibud da'wat ya qadirul hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuru 'ala na'imi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.